Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan ini kita sudah akan ke pembelajaran kelima di tema 1 subtema 4 di kelas 3 ya. Ya, pada kesempatan ini kita akan berlatih membaca percakapan, mencari kosakata baru dan kemudian mencari artinya, kemudian menggunakan kata-kata tersebut dalam sebuah kalimat dan menuliskan cerita, juga menyelesaikan soal pembagian. Yang akan kita kembangkan pada kesempatan kali ini adalah sikap kita mencintai lingkungan, juga pengetahuan berupa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dengan spora, arti kata-kata baru, juga keterampilan membaca percakapan dan menulis cerita. Ya, di sini ada gambar spora, atau ini sebenarnya adalah daun dari pohon paku-pakuan atau yang dikenal dengan nama pakis. Kalian tentu masih ingat ya, kemarin ada perkembangbiakan tumbuhan berupa biji, tunas, umbi, dan juga spora. Nah, inilah spora yang ada pada tanaman paku-pakuan atau yang dikenal dengan nama pakis. Di sini ada percakapan antara Edo dan Lani terkait dengan spora. Nanti kamu kan coba percakapan ini di rumah dengan siapapun yang ada di rumah ya. Hai Lani, kamu sedang apa? Hai Edo, aku sedang membantu ayah menyiram tanaman. Banyak sekali jenis tanaman di sini. Mana saja udaranya terasa sejuk. Iya, aku dan ayah senang berkebun. Itu tanaman apa Lani? Oh, itu namanya tanaman paku-pakuan. Sebenarnya aku tidak menanamnya. Ia tumbuh sendiri. Bolehkah aku minta bijinya? Aku ingin mencobanya menanamnya di pekarangan rumahku. Silahkan. Tetapi tanaman itu tidak punya biji. Tumbuhan itu menggunakan spora untuk berkembang biak. Spora? Coba kamu perhatikan bagian belakang daunnya. Wah, ada banyak bintik-bintik hitam. Nah, itu adalah kumpulan spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Angin menerbangkan spora itu sampai ke sini lalu tumbuh di sini. Wah, kamu hebat lah nih. Kamu tahu banyak hal tentang tumbuhan. Terima kasih. Itu karena aku mencintai tumbuhan. Jika mencintai sesuatu, kamu tentu ingin tahu banyak hal tentang itu kan? Iya, kamu benar. Lah anak-anakku, setelah kalian bisa mempraktikkan dialog tadi, di sini ada eh, perintah untuk menuliskan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya ya. Semisal spora tadi, semisal paku-pakuan, itu kan juga nama tumbuhan tapi kalimat yang mungkin belum kamu tahu artinya ya. Jadi kalian cari di kamus contoh spora. Spora itu artinya apa? Biasanya spora itu diartikan sebagai eh, perkembangbiakan, salah satu perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan, yang contohnya adalah tumbuhan pakis atau pakuan tadi, seperti itu. Terus juga kalian membuat kalimat ya. Jangan lupa dengan membuat kalimat itu jangan mengartikan. Jadi semisal contoh spora, jangan sampai kalian membuat kalimat spora adalah bukan, seperti itu. Jadi contoh yang membuat kalimatnya adalah eh, tumbuhan pakis atau paku-pakuan berkembang biak dengan spora, seperti itu. Jadi sporanya itu adalah bagian dari kalimat yang panjang. Jadi jangan mengartikan spora adalah bukan, seperti itu ya. Di sini ada perintah juga, silahkan kalian kembangkan dialog tadi menjadi sebuah cerita dalam beberapa paragraf. Ini yang menjadi tugas kalian. Nanti kalian buat paling tidak 3 paragraf, masing-masing 3 baris sebagai apa namanya? Sebagai bentuk tulisan dari pengembangan dialog tadi. Semisal paragraf pertama ya, semisal ya, ada banyak sekali tumbuhan di alam semesta. A huruf depan besar ya. Tumbuhan di alam semesta. Titik, seperti itu. Salah satunya adalah tumbuhan paku-pakuan. Nah, ini paku-pakuan ini P-nya juga besar. Salah satu juga S-nya besar karena huruf depannya, berarti, dan seterusnya. Kalian kembangkan menjadi 3 paragraf yang mengulang cerita tadi, teks dialog tadi ya. Silahkan, ini yang menjadi tugas kalian pada hari ini. Kalian buat 3 paragraf dalam menjadi apa namanya, representasi atau pengulangan dialog tadi menjadi sebuah cerita atau tulisan, seperti itu ya. Lani penyayang tanaman. Lani tidak saja tahu banyak hal tentang tanaman, tapi ia juga rajin memelihara tanaman. Kegiatan merawat tanaman termasuk mencintai lingkungan. Merawat dan memelihara tanaman merupakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Melalui kegiatan menanam, kita ikut serta menambah jumlah pohon. Semakin banyak pohon yang ditanam, semakin baik udara di sekitar kita. Ayo, sudah banyak belum pohon yang ada di sekitar rumah kalian?
Kalau belum banyak atau malah belum ada, silakan kalian menanam pohon-pohonan yang mudah dengan orang tua kalian atau dengan siapapun. Semisal pisang, semisal apalagi pepaya dan jambu dan lain-lain yang mudah dan tentunya bermanfaat untuk kalian, yang buahnya bisa kalian konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Ini ada soal terkait dengan pembagian ya, masih tentang berbagian sama seperti kemarin. Di sini ada 364 dibagi 4, 444 dibagi 4, 225 dibagi 5, 335 dibagi 5. Ini sama seperti kemarin ya. Jadi cara pembagiannya silahkan saya contohkan di sini 364 dibagi 4 ya. 364 dibagi 4 seperti itu ya. 3 dibagi 4 yang pertama kan begini ya, berarti 3 ini dibagi 4 nggak bisa, 36 dibagi 4 hasilnya 9 ya. 9 kali 4 36 seperti itu. Terus ini 0. Terus 4-nya turun, 4 dibagi 4 1. Berarti 364 dibagi 4 adalah 91. Seperti itu ya. 364 dibagi 4 adalah 91. Yang ini 44 dibagi 4 silahkan juga kalian pelajari di rumah dengan orang tua kalian. Kemudian di sini juga ada soal 248 dibagi 4 ya, mempunyai 248 tanaman, ingin menyimpan pada 4 tempat. Berarti masing-masing itu nanti hasilnya adalah berapa itu dengan membagikan 3, 4, 6, 8 ini dibagi 4 seperti itu ya. Dibagi 4 lah ini, dibagi 4. Berarti masing-masing nanti hasilnya berapa itu dengan pembagian 248 dibagi 4 ini. Oke anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silahkan lebih tekun di rumah karena kemandirian adalah kunci utama dalam pembelajaran jarak jauh ini. Bagaimana kita tergantung pada media, pada orang tua, yang penting kalian belajar. Orang tua, media hanya sebagai alat bantu kalian dalam belajar secara mandiri. Sekali lagi, selamat belajar, tetap semangat, jangan lupa kalau memang butuh pendampingan, silahkan minta pendampingan yang orang yang ada di rumah yang tidak punya kesibukan yang bisa kalian mintai bantuan. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.